Ya. Jadi gini, tafsir itu dikatakan puncak daripada ilmu Islam. Karena dia memerlukan banyak sekali ilmu-ilmu yang lain. Dia memerlukan ilmu usul misalnya, bagaimana membedah pokok-pokok dalam agama, ada balagoh, bagaimana kemudian melihat gaya bahasa, nahu sorof itu kan ya, tata bahasanya, sejarah ada di situ masuk. Apalagi ya banyaklah, ada berapa? 17 Kalau atau di kitab berapa? Fadlatul Amal 24 ya, minimal ada 13 sampai 17 fan ilmu yang harus dia kuasai dulu, baru dia diizinkan untuk menafsirkan sendiri. Betul. Dan ini labelnya ustadz. Enggak. Kalau mufassir itu sudah labelnya udah ulama, ulama mujtahid. Jadi dia udah ulama yang bisa untuk menelurkan satu hukum baru. Gitu. Gitu. Terus kalau mujtahid. ustadz role-nya apa? Ustadz itu guru. Kalau di Indonesia ustadz itu ngajar Quran itu udah ustadz. Iya. Atau jadi berarti bener dong yang tadi biar orang nggak belajar sendiri dan nggak tadabur. Iya, bukan kalau supaya dia misalnya kalau mau tadabur untuk diri sendiri is okay. Dia kenapa ya Allah misalnya menggunakan kata ini? Ya Allah ternyata Allah gunakan kata ini untuk ini maksudnya ya Allah aku seneng banget. Asal nggak menyebarkan ke orang lain. Gitu. Dia ngobrol boleh ke orang lain, ngobrol tadabur itu, cuman itu bukan bagian daripada hukum yang diturunkan. Jangan berfatwa. Ya, bukan berfatwa. Oke. Tapi balik lagi siapa yang standarisasi dan bilang kayak oh ini boleh karena dia benar dengan cara diinterpretasi. Oh ini kalau boleh mufasir, gitu. Kalau mufasir sudah ada hukum-hukumnya. Jadi sudah ada ilmu-ilmunya tadi. Jadi orang-orang lihat contoh kayak gini ya misalnya ya. Imam Syafi'i itu kemudian ketika dia menelurkan satu hukum, dia jadi mujtahid, dia mengartikan Al-Qur'an, dia menggunakan standar gabungan antara ilmu hadis, semua disiplin ilmu usul Quran, ulumul Quran, lalu kemudian ilmu-ilmu yang lain digabung jadi satu. Nah, itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik dia lebih kepada ngelihat bagaimana perlakuan penduduk Mekah. Penduduk Madinah. Jadi dia lihat bagaimana kemudian af'al atau perbuatan-perbuatan penduduk Madinah itu jadi sebuah inti bagi dia untuk bisa menafsirkan satu ayat ataupun ketika dia kemudian bikin satu produk hukum. Kalau Imam Ahmad bin Hambal dia lebih kepada hadis. Hadis-hadis yang dikumpulin. Betul. Dan dia ngelihat itu lebih banyak. Kalau Imam Hanafi karena dia jauh banget daripada pusat Mekah Madinah, dia pakainya ra'yu, dia pakainya akal, logika. Dan nggak ada yang bisa dibilang yang paling benar dong kalau gitu. Nah, di antara Semuanya empat ini benar ketika dia sudah ini semuanya benar. Tapi kalau ada orang yang bisa contoh ya, aku mau menafsirkan Quran pakai metode apa? Hermeneutik, nggak bisa. Harus turunan minimal dari 4 itu. Minimal dari 4 itu. Minimal kalau mau gampangnya ya, karena nggak ada lagi di atas muka bumi ini yang lebih baru, yang baru nggak ada lagi, ya itu aja yang bisa dipakai.